Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Arniansa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas C angkatan 2020 akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Layanan Konseling Realitas untuk Mengurangi Perilaku Terlambat ke Sekolah Siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Latar belakang: perilaku terlambat merupakan satu tindakan yang menyimpang, datang ke sekolah melewati batas waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah dan disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kurangnya tanggung jawab pada diri siswa. Keterlambatan memang bukan termasuk pelanggaran yang berat, namun jika tidak segera diatasi dan ditindaklanjuti akan berdampak negatif bagi perkembangan dan prestasi belajar siswa. Perilaku terlambat datang ke sekolah pada siswa seringkali menjadi masalah yang merugikan semua pihak, baik guru maupun orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa. Dalam konseling realitas dengan teknik WDEP, konselor mengajak konseli untuk menyadari pentingnya kedisiplinan dengan mengevaluasi diri dan menilai perilaku, khususnya perilaku yang kurang bertanggung jawab dan mengakibatkan kesadaran dirinya terhadap kedisiplinan rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh layanan konseling realitas dalam mengurangi perilaku terlambat datang ke sekolah pada siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Adapun rumusan masalah yang saya angkat di sini yaitu yang pertama adalah apa saja faktor penyebab terjadinya perilaku terlambat datang ke sekolah siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang kedua, bagaimana penerapan layanan konseling realitas untuk mengurangi perilaku terlambat datang ke sekolah siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan layanan konseling realitas. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perilaku terlambat datang ke sekolah siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan layanan konseling realitas untuk mengurangi perilaku terlambat datang ke sekolah siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan layanan konseling realitas. Adapun manfaat di sini yaitu yang pertama, manfaat teoritis bagi akademisi sebagai bahan informasi mengenai pengaruh layanan konseling realitas untuk mengurangi perilaku terlambat datang ke sekolah siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi guru MTS Negeri 1 Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam mengurangi perilaku terlambat dengan menggunakan konseling realitas. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pendekatan konseling realitas dikembangkan oleh William Glasser dengan nama reality terapi atau terapi realitas sejak tahun 1950-an dan 1960-an. Ancangan ini berkembang karena ketidakpuasan Glasser terhadap pelaksanaan teknik ancangan tradisional yang berlaku saat itu, terutama ancangan psikoanalisis. Pendekatan ini lebih menekankan pada masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Pendekatan realitas berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis sama halnya dengan kebutuhan biologis. Namun, Glasser memandang bahwa kebutuhan psikologis manusia lebih cenderung pada akan rasa cinta, sehingga manusia dipandang sangat memerlukan sebuah identitas yang disebut dengan identitas keberhasilan dengan mengembangkan potensi diri dengan lingkungan. Identitas ini juga membantu individu merasa memiliki dan berada di antara orang lain sebagai makhluk sosial. Dari sini pendekatan realitas juga
berasumsi bahwa manusia adalah agen yang berperan dalam menentukan jati dirinya sendiri, karena individu akan bertanggung jawab atas konsekuensi tingkah lakunya. Maka pendekatan realitas berasumsi bahwa setiap individu dapat mengubah cara hidup, perasaan, dan tingkah lakunya dengan mengubah identitasnya. Pendekatan realitas memiliki proses konseling yang dirumuskan oleh Woobolding, yang mana proses konseling ini dikenal dengan teknik WDEP. Secara spesifik, W berartikan want atau what do you want. Dalam tahap ini, konselor berusaha menemukan apa yang ada di dalam dunia kualitas konseli yang diinginkan atau dikontrol oleh konseli melalui perilakunya saat ini. Woobolding menuliskan bahwa eksplorasi keinginan mencakup tetapi tidak terbatas 3 elemen esensial dalam dunia kualitas: relationship atau hubungan, treasured possession atau harta berharga, dan core belief yaitu keyakinan dasar. Proses awal ini, konselor membantu konseli dan mendeskripsikan apa yang diinginkannya yang membuat konseli merasa terganggu. Untuk itu, harusnya konseli membantu mendeskripsikan secara spesifik mengenai apa yang ingin didapatkan dari hubungan-hubungan yang dijalin konseli. Tahap selanjutnya adalah D, yang berarti doing. Misalnya, what are you doing and in what direction are you going? Langkah selanjutnya adalah praktik konseling dengan pendekatan realitas adalah konseling menanyakan perilaku seperti apa yang Anda pilih. Tugas dan peran konseli adalah membantu konseli dalam mengonstruksikan perilaku apa yang konseli harapkan, di mana diharapkan konseli mampu menyusun perilaku yang bertanggung jawab sehingga dapat menggantikan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Secara khusus, pendekatan realitas memfokuskan pada komponen tindakan dan pikiran dari perilaku konseli yang dinilai paling memungkinkan untuk diubah. Konseli menyusun 3 tingkah laku yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tahap E atau evaluation. Pada tahap ini, konselor mulai membawa konseli untuk conduct assertion self-evaluation atau melakukan evaluasi diri dengan cermat. Tidak hanya membantu konseli mengonstruksikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, konseling dengan pendekatan realitas konselor juga membantu konseli untuk mengevaluasi dirinya, mempercepat proses perubahan. Woobolding menuliskan bahwa dalam teknik evaluasi diri, konselor sebagai sebuah cermin metaforik di hadapan konseli serta meminta konseli untuk mengevaluasi dirinya untuk memeriksa efektivitas hidupnya. Langkah selanjutnya adalah P atau plan atau what is your planning, yaitu merencanakan dan mengubah perilaku tentulah melibatkan komponen-komponen berupa mencari perilaku alternatif, menegosiasikan rencana, pendapatan, komitmen pada rencana, mengembangkan perilaku yang relevan, dan mengevaluasi kemajuan dalam mengimplementasikan rencana. Perilaku terlambat. Perilaku terlambat merupakan perilaku maladaptif yang sering dijumpai di sekolah-sekolah, salah satunya di MTs Negeri 1 Kota Makassar, yang memiliki notabene sekolah menengah atas yang memiliki budaya tertib dan disiplin. Kebiasaan terlambat merupakan suatu pelanggaran yang dialami karena tiba di tempat yang dituju tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dilakukan secara berulang. Adapun metode penelitian, berdasarkan judul penelitian yaitu penerapan layanan konseling realitas untuk mengurangi perilaku terlambat datang ke sekolah siswa MTs Negeri 1 Kota Makassar, maka penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang pada umumnya digunakan untuk jenis penelitian eksperimen. Pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi serta wawancara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rencana penelitian subjek tunggal atau single subject research. Penelitian ini memiliki sasaran dengan penanganan siswa secara individual, desain eksperimental subjek tunggal. Pada kasus tertentu dianggap paling cocok untuk meneliti manusia, terutama bila perilaku yang diamati tidak mungkin bisa diambil rata-ratanya. Suatu eksperimen subjek tunggal diperlukan untuk melakukan pengukuran keadaan awal atau
baseline, yang merupakan pengukuran awal dari perilaku yang diukur oleh peneliti. Fungsi dilakukan pengukuran awal atau phase baseline ini sebagai dasar pembanding untuk menilai keefektifan suatu perlakuan pada saat fase intervensi. Dalam penelitian single subject design memiliki beberapa desain yang bisa digunakan untuk penelitian dalam kasus perilaku. Namun dalam kasus ini peneliti menggunakan desain A-B. Desain ini merupakan desain dasar dari penelitian eksperimen subjek tunggal. Pada desain A-B ini tidak dapat ada replikasi atau pengulangan pada pengukuran di mana fase baseline yang mana A adalah intervensi, B adalah masing-masing dilakukan hanya sekali pada subjek yang sama. Adapun teknik pengumpulan data yang saya terapkan di sini yaitu observasi. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi ini dilakukan agar dapat mengamati segala perilaku, peristiwa, kebiasaan, karakter, serta informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Teknik ini merupakan jenis pengumpulan data yang menerangkan laporan diri sendiri yang didasari pada pengetahuan dan keyakinan pribadi individu. Selanjutnya yang terakhir adalah dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam membentuk buku. Dalam bentuk buku, dokumen, gambar, arsipan untuk mendukung kelengkapan data. Adapun teknik analisis data di sini yakni peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif sederhana dengan metode analisis visual grafik yaitu dalam kondisi luar. Teknik ini disebut dengan analisis dalam kondisi karena fungsinya untuk menganalisis perubahan data dalam suatu kondisi, yaitu baseline atau intervensi. Beberapa komponen yang dianalisis yaitu panjang kondisi. Dilihat dari banyak data poin dari setiap kondisi. Panjang kondisi yaitu menunjukkan adanya beberapa sesi dalam satu kondisi yang diteliti yaitu fase awal dan intervensi. Selanjutnya kecenderungan stabilitas. Dalam menentukan hal ini dapat dihitung dengan beberapa tahapan. Pertama, menentukan rentang stabilitas dengan menggunakan kriteria biasanya sebesar 15%. Kedua, menghitung mean level dengan menjumlahkan semua skor lalu dibagi dengan banyak poin data. Menentukan batas atas dengan cara mean level plus setengah rentang stabilitas. Menentukan batas bawah dengan cara mean level setengah rentang stabilitas. Pada presentasi stabilitas jika sebesar 80% sampai 90% disebut stabil, jika kurang dari 80% disebut tidak stabil. Jejak data adalah data dari satu data ke data yang lain dalam suatu kondisi. Perubahan tersebut dibagi menjadi 3 kemungkinan yaitu naik, turun, dan mendatar. Selanjutnya yaitu level perubahan. Cara menentukan level perubahan dengan menandai data yang pertama dan data yang terakhir pada fase baseline dan intervensi. Setelah itu menghitung selisih antara kedua data dan menentukan arah dari data cenderung naik atau turun yang disimbolkan dengan tanda plus jika membaik, tanda minus jika memburuk, dan netral jika tidak ada perubahan. Mungkin itu saja presentasi dari proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.